Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga hari ini kabarnya baik-baik saja ya, dan kita semua dilindungi dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, alhamdulillah nih Ibu senang banget karena hari ini pada kesempatan kali ini Ibu berada di ruangan ini untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu layanan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, Ibu ingat nih, ada satu pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, mari kita kenalan supaya kita menjadi saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya Ibu perkenalan diri dulu nih. Nama Ibu Nanda Apriyani. Ibu adalah salah satu mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Indonesia PGRI Jakarta. Nah, rumah Ibu di Ciputat di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan salah satu kegiatan layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Nah, tujuannya agar individu mengetahui dan menguasai informasi yang akan Ibu berikan nih, untuk selanjutnya akan direalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dan untuk perkembangan dirinya. Nah, untuk itu layanan informasi, ada yang tahu nggak nih adik-adik, layanan informasi itu apa sih? Ya kan? Informasi yaitu memberikan informasi adalah suatu hal yang mungkin belum diketahui oleh adik-adik semua. Lalu untuk apa sih perlu diketahui? Perlu nggak ya diketahui? Perlu kan? Nah, jadi informasi yang akan Ibu berikan ini adalah terkait dengan sesuatu yang perlu adik-adik ketahui dan juga mungkin di sini ada yang beberapa adik-adik yang sudah mengetahui, adapun beberapa adik-adik yang belum mengetahui. Untuk itu tujuannya supaya diketahui informasi yang Ibu berikan ini, adik-adik dapat terhindar dari situasi dan kondisi yang negatif. Nah, kenapa bisa negatif? Ya, akibat ketidaktahuan tersebut gitu. Nah, yang terkait dengan materi yang Ibu sampaikan ini, yang nanti Ibu berikan adalah materi mengenai tentang studi lanjut setelah adik-adik tamat dari sekolah menengah pertama ini. Gitu ya. Adapun topik yang akan Ibu berikan ini adalah ini, lulus SMP mau kemana, ya kan? Karena ada sekolah lanjutan itu ada dua ya, SMA dan SMK. Mau kemana nih, ya kan adik-adik? Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ada ilustrasi video yang akan Ibu tampilkan. Seperti ini ya, silakan dilihat dulu. Kenapa namanya? Nama saya Adil Fadilah. Dina Amalinda. Dio Prasetya Dharma. Dian Amalinda. Dio Rama Saputra. Nama saya Afifah. Asal sekolah? Dari SMPN 209 Jakarta. Asal sekolah dari mana? SMP Negeri 35 Jakarta. Asal sekolah? SMPN 24 Jakarta. Asal sekolah dari mana? SMP 281 Jakarta. Asal sekolah dari mana? SMP 50. Tahu dari mana SMK Mardika ini? Dari orang-orang. Tahu SMK Mardika ini dari siapa? Dari kakak. Tahu dari mana SMK Mardika ini? Dari saudara. Tahu SMK Mardika ini dari siapa? Dari teman sama orang tua. Dari teman. Temennya juga masuk sini. Banyak. Masuk sini. Tahu SMK Mardika ini dari mana? Dari tetangga saya. Mengapa masuk SMK Mardika? Karena udah keinginan sendiri. Karena jarak dari rumah dekat. Masuk SMK Mardika keinginan sendiri atau disuruh orang tua? Sendiri juga, orang tua juga. Karena masuk perkantoran. Kan jurusan perkantoran masih banyak di sekolah lain. Kenapa nggak masuk ke sekolah lain? Kenapa milih SMK Mardika? Karena ini bagus juga. Tahu SMK Mardika ini bagus itu dari siapa? Dari orang tua. Oh, berarti orang tua udah tahu SMK Mardika ini dari dulu. Iya. Alasan masuk ini karena apa? Ini kemauan orang tua. Keinginan masuk SMK Mardika ini kenapa? Karena jurusan saya ingin perkantoran.
kan masih banyak jurusan perkantoran di sekolah lain, kenapa memilih SMK Mardika? Karena menurut saya sekolah Mardika ini sekolah yang tepat dan keinginan saya, makanya saya ingin sekolah di sini. Nah, dari video yang Ibu tampilkan ini ada perbedaan nih. Ada siswa yang masuk ke SMA ini karena keinginan sendiri, ada siswa juga yang masuk SMK ini karena keinginan dari orang tuanya disuruh masuk gitu ya kan. Lalu kira-kira apa aja sih kiat-kiat untuk masuk ke dalam sekolah lanjutan ini? Ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi kita untuk melanjutkan sekolah lanjutan? Lalu ada apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memilih sekolah lanjutan ini? Nah, itu semua Ibu akan bahas pada materi hari ini. Bagaimana kita menentukan pilihan sekolah sesuai dengan minat, kemampuan, dan bakat yang kita miliki. Misalnya, oh saya nih hobinya masak, jadi nanti saya mau jurusan ke SMK Tata Boga gitu ya adik-adik. Nah, dari ilustrasi yang udah Ibu sampaikan ini memiliki tujuan, berarti dalam menentukan pilihan studi lanjut nanti setelah SMP itu harus berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan dari adik-adik semua gitu. Nah, kenapa sih harus berdasarkan kita sendiri gitu? Iya dong, karena kan nanti yang menjalani kan kita sendiri, bukan paksaan dari orang tua, bukan ikut-ikutan dari teman, seperti itu ya. Itu akan menimbulkan rasa nyaman dan puas juga karena kita telah menentukan mau kemana nih kita gitu, cita-cita kita apa gitu kan. Nah, baik adik-adik semua, pada saat nanti melakukan kegiatan inti dalam layanan informasi ini, Ibu berharap adik-adik memperhatikan kepatuhan yang ada dalam kegiatan ini. Misalnya, semua harus fokus pada apa yang Ibu sampaikan, semua harus terlibat dan aktif. Jika ada yang ingin disampaikan atau dipertanyakan, silahkan. Ibu akan mempersilahkan. Dan juga bila ada teman yang menanggapi gitu, kita harus menghargai teman kita tersebut gitu ya adik-adik. Nah, diharapkan tidak perlu ragu untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, baik adik-adik, agar kegiatan inti dapat berjalan efektif, perlu juga diperhatikan bagaimana aturan dan tata cara mengikuti kegiatan layanan informasi ini. Nanti pada saat Ibu menerangkan materi dan setelah selesai, Ibu minta jika ada yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan bisa langsung mengangkat tangan terlebih dahulu. Lalu Ibu nanti akan mempersilahkan untuk bertanya. Kemudian Ibu juga nanti akan meminta adik-adik nih untuk maju ke atas, ke depan sini untuk memberikan informasi ataupun apa sih yang didapat dari kegiatan hari ini. Lalu juga akan Ibu minta buat berbagi pengalamannya, dan juga Ibu akan menanyakan kira-kira udah tahu belum nanti setelah lulus SMP mau kemana, SMK atau SMK gitu ya adik-adik. Bagaimana, sudah paham adik-adik? Paham ya? Baik adik-adik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini dapat berjalan efektif dan juga lancar. Kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, topik yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah mengenai lulus SMP mau kemana. Nah, Ibu ada akan memberikan layanan informasi mengenai sekolah studi lanjutan, yaitu
Nah, untuk materi yang pertama yaitu apa sih bedanya SMA dan SMK? Adik-adik di sini Ibu akan menjelaskan SMA itu adalah sekolah menengah atas dan SMK adalah sekolah menengah kejuruan. Bedanya apa sih? Bedanya SMA itu adalah 90% materi, sedangkan 10% adalah praktek. Sedangkan di SMK 40% materi dan 60%-nya praktek. Kenapa sih lebih banyak praktek di SMK? Karena nanti di SMK ada yang namanya program magang atau PKL atau disebut praktek kerja lapangan. Jadi selama kurang lebih 3 bulan nanti kita kelas 2 SMA itu akan melakukan PKL di lembaga pemerintahan atau bisa juga di kantor-kantor swasta yang ada di Indonesia dan juga kantor-kantor atau lembaga yang bekerja sama dengan sekolah gitu. Adapun tujuan dari SMA ini adalah untuk siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Sedangkan untuk SMK ditujukan untuk siswa yang ingin bekerja. Tapi di SMK bisa nggak sih kuliah? Ya tentu bisa dong. Sejalan dengan lulus SMK kita bisa kuliah sambil bekerja juga. Tapi setelah lulus SMK itu bisa juga langsung bekerja gitu. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan di SMA tidak ada program PKL, sedangkan di SMK ada program PKL atau magang. Itu adalah perbedaan dari SMA maupun SMK. Begitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis ataupun jurusan yang ada di SMA maupun di SMK. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai jurusan yang ada di SMA terlebih dahulu, yaitu ada IPA, IPS, dan bahasa. Adik-adik udah tahu kan, IPA itu ilmu pengetahuan alam, jadi lebih fokus kepada mata pelajaran ilmu alam gitu. Untuk ketentuan mata pelajaran ini nanti di SMA jurusan IPA ada fisika, biologi, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika gitu ya. Selanjutnya yang kedua ada IPS, ilmu pengetahuan sosial. Ini lebih terfokus pada materi ilmu sosial. Di dalamnya juga ada tentang ekonomi, geografi, lalu juga nanti membahas tentang sejarah, sosiologi, dan juga antropologi. Nah, yang terakhir ada bahasa. Bahasa ini terfokus pada mata pelajaran bahasa dan sastra. Ada bahasa dan sastra Indonesia, ada juga bahasa dan sastra Inggris. Begitu ya adik-adik. Jadi di SMA ada 3 jurusan yang dapat adik-adik pilih ketika nanti lulus SMP. Nah, untuk yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jurusan yang ada di SMK atau sekolah menengah kejuruan. Wah, lebih banyak ya, yang lebih banyak dan lebih bervariatif. Di sini ada STM, SNIP, SMEA, SMKK, SMF, dan SPK. Apa sih Bu dari semua jurusan ini? Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dimulai dari STM. STM itu adalah sekolah teknik mesin. Nah, biasanya ini cowok-cowok nih yang masuk STM. Di STM ini ada lagi jurusannya, ada elektro, otomotif, dan juga ada mesin. Nah, ada juga STM penerbangan, ada juga STM perkapalan gitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya yang kedua ada SMIP, yaitu Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Di SMIP ini juga ada jurusannya, yaitu kesekretariatan, akuntansi, manajemen bisnis, dan juga manajemen koperasi gitu. Nah, yang ketiga ada SMEA, yaitu Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Di SMEA ini ada ada ketatausahaan, ada manajemen pemasaran, ada juga akuntansi, ada administrasi perkantoran, dan juga ada perdagangan gitu. Nah, selanjutnya SMKK.
SMKK ini adalah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga. Jurusannya ada juga nih, ada banyak, ada tata boga yang tadi ibu sudah sampaikan, misalnya ingin hobinya itu masak, itu bisa lanjut ke jurusan tata boga. Lalu ada tata busana, lalu selanjutnya ada gizi, dan juga yang terakhir ada tata rias gitu adik-adik. Selanjutnya ada SMF. Apa sih SMF? SMF itu adalah Sekolah Menengah Farmasi, dan SPK itu adalah sekolah perawat gitu. Jadi adik-adik yang cita-citanya ingin menjadi perawat bisa melanjutkan ke sekolah SPK ini. Itu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi memilih sekolah lanjutan, mau SMK ataupun mau SMA ya. Nah, di sini faktor-faktornya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama, motivasi. Motivasi apa sih itu motivasi? Motivasi itu adalah dorongan dalam diri adik-adik untuk berbuat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan motif. Jadi misalnya wah saya mau masuk SMK perkantoran nih karena pengen jadi sekretaris, misal seperti itu. Itu kan ada dorongan ya di dalam diri gitu adik-adik. Selanjutnya yang kedua ada bakat. Bakat apa sih? Bakat itu adalah kemampuan khusus yang menonjol yang ada di diri masing-masing individu, berbagai jenis kemampuan yang dimiliki setiap seseorang. Nah, kemampuan khusus itu berbentuk keterampilan. Misalnya, wah saya bakatnya di bidang musik nih, wah saya bakatnya di bidang bahasa, atau di bidang ekonomi, olahraga, teknik, dan sebagainya. Itu. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi memilih sekolah lanjutan, ada minat. Minat itu apa sih? Minat itu kan suatu dorongan ya, suatu dorongan pada objek tertentu yang mengikat perhatian individu. Misal, wah saya minatnya di di STM penerbangan nih, atau di STM perkapalan gitu. Jadi kita tertarik gitu, ingin mengikuti atau ingin menggapai suatu hal, itu yang disebut dengan minat. Selanjutnya ada keluarga. Loh, kok keluarga sih mempengaruhi? Iya dong, karena kan seperti yang tadi ilustrasi video yang ibu sampaikan, di situ keluarga atau ibu bapaknya nyuruh, kamu masuk sini aja deh, kamu masuk situ aja deh, kayak gitu. Jadi peran keluarga juga mempengaruhi. Tapi ada juga keluarga itu bisa menjadi bisa membimbing, memberi arahan, dan juga memberi saran. Dek, kalau kamu minatnya ke sini, ibu atau bapak nyaranin untuk sekolah ini, seperti itu misalnya. Jadi peran keluarga juga penting nih buat memilih sekolah mana yang ingin adik-adik tuju gitu. Selanjutnya yang terakhir ada teman. Karena kan di sini teman itu mempengaruhi ya, ada yang baik, ada yang buruk. Misal saya mau masuk SMK karena ikut-ikutan teman nih, atau ayo masuk bareng gue aja nih ke sini gitu ya. Paham kan? Yang terakhir itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan sekolah lanjutan. Yang pertama, mengenal kemampuan diri. Yang seperti Ibu sampaikan tadi, kita harus mengenal motivasi, minat, bakat, apa sih yang mau kita capai, apa sih yang mau kita cita-citakan nanti, seperti itu. Yang kedua, melihat kondisi keuangan keluarga. Karena tadi kan di SMA itu biayanya relatif lebih murah daripada di SMK. Itu menjadi salah satu hal yang perlu adik-adik perhatikan dalam mempersiapkan sekolah lanjutan. Lalu yang ketiga, mengenal dengan baik sekolah yang diinginkan. Misalnya, wah saya mau masuk SMK Triguna nih, karena kenapa kita mau masuk SMK Triguna? Karena tahu nih di SMK Triguna itu fasilitasnya lengkap, ada labnya, ada ekskulnya juga banyak, seperti itu. Dan yang terakhir ada jarak tempuh. Jarak tempuh itu mempengaruhi, karena kalau misalnya rumahnya kita kejauhan dari sekolah, pasti udah capek duluan kan. Untuk itu pasti kita memilih sekolah yang jarak tempuhnya itu pendek, yang dekat dengan
rumah kita. Seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya adalah cari referensi sekolah. Nah, adik-adik di sini jangan terburu-buru dalam memilih sekolah lanjutan ya, entah itu mau SMA atau SMK. Kita harus mengetahui dulu nih sekolah mana yang layak untuk nanti kita bersekolah di sana. Carilah referensi sekolah-sekolah itu yang sebanyak-banyaknya, itu bisa dengan cara membaca pada brosur sekolah. Kan ada tuh suka ada di sekolah-sekolah, kita pasti sebelum daftar ke sekolah ada brosurnya, kita lihat dulu fasilitasnya ada apa aja. Lalu juga kita bisa searching di internet, juga kan banyak website sekolah. Lalu bisa juga bertanya langsung kepada kakak tingkat yang bersekolah di SMA atau SMK tersebut, atau bisa juga bertanya dengan guru bimbingan konseling di SMP adik-adik ini. Lalu selanjutnya hal yang perlu diperhatikan adalah kurikulum sekolah. Ada sekolah nasional, ada sekolah nasional plus, dan juga ada sekolah internasional. Bedanya apa sih, Bu? Bedanya kalau sekolah nasional adalah menggunakan kurikulum yang berlaku pada umumnya di Indonesia. Sekolah ini udah cukup baik dipilih apabila adik-adik ini tidak ada niatan untuk bersekolah di luar negeri. Lalu yang kedua ada sekolah nasional plus. Sekolah nasional plus ini menggunakan kurikulum nasional yang ditambah penekanan pada jam pelajaran tertentu menjadi lebih banyak nih dari biasanya. Misalnya ada bahasa Inggris atau ada juga bahasa Mandarin. Lalu yang selanjutnya adalah sekolah internasional. Nah, sekolah internasional ini bisa adik-adik jadikan referensi jika adik-adik nanti akan melanjutkan pendidikan di luar negeri, karena sekolah ini merupakan pilihan yang tepat nih apabila adik-adik ingin melanjutkan ke sekolah ke luar negeri gitu, karena menggunakan kurikulum internasional melalui kerjasama dengan pihak luar negeri. Itu ya adik-adik bedanya. Selanjutnya apalagi sih yang harus diperhatikan, yaitu perhatikan kualitas dan kompetensi para pengajar atau guru-guru yang ada di SMA atau SMK tersebut. Nah, biasanya kegiatan tambahan itu kan ada ekstrakurikuler ya. Sebaiknya adik-adik pilihlah sekolah yang memiliki ekstrakurikuler yang dapat membantu mengembangkan minat dan bakat adik-adik semua nih, ya kan? Misalnya ada les komputer, les matematika, fisika, terus juga ada les menari, menyanyi, melukis, dan sebagainya. Ya kan, selain menunjang bakat dan minat adik-adik, ekstrakurikuler juga dapat membantu mengembangkan atau meningkatkan kreativitas dari adik-adik semua. Gitu. Nah, kegiatan sekolah tambahan ini juga berkaitan dengan fasilitas yang bagus. Jadi, adik-adik dalam memilih sekolah lanjutan SMA atau SMK, pilihlah yang fasilitasnya itu di sekolahnya ada lengkap gitu, menunjang kegiatan-kegiatan seperti itu. Misalnya fasilitasnya itu lengkap dengan laboratorium yang bagus, lalu juga ada perpustakaannya juga lengkap, buku-bukunya banyak, lalu gedung sekolahnya juga dalam kondisi yang bagus, yang baik gitu. Lalu juga ada lapangan olahraga yang cukup luas gitu ya adik-adik. Selanjutnya poin selanjutnya adalah kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Ini berkaitan sama dengan yang tadi, cari referensi sekolah yang banyak. Nah, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya itu berupa data atau rekomendasi informasi yang adik-adik butuhkan, yang bisa didapat dari teman, keluarga, guru BK, lalu juga ada di internet, dari tetangga juga bisa, dari guru-guru juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, dengan data yang adik-adik kumpulkan ini, cari tahu nih positif dan negatif dari daftar sekolah yang udah adik-adik temui. Misalnya sekolah A lebih banyak positifnya daripada negatifnya, sekolah B lebih banyak negatifnya daripada positifnya gitu.
Jadi adik-adik cari tahu nih, sekolah yang adik-adik minati ini memiliki akreditasi dan reputasi yang baik gitu. Karena misalnya sekolah ini, sekolah SMA atau SMK pernah menjadi lomba kejuaraan nasional baik di tingkat nasional maupun internasional misalnya. Pernah mendapatkan suatu penghargaan khusus gitu berkaitan dengan prestasi akademik maupun non akademik misalnya yang pernah diraih oleh siswa-siswa yang pernah bersekolah di sekolah tersebut gitu. Lalu cari tahu juga nih, apakah sekolah yang adik-adik minati, yang adik-adik pengen masuk situ itu aman dan berperan aktif untuk memerangi kenakalan remaja, misalnya obat-obatan terlarang, alkohol, kekerasan, ataupun juga perkelahian antar siswa yang lain gitu, seperti itu. Dan poin yang selanjutnya itu diskusikan dengan orang tua dari adik-adik semua nih. Konsultasikan dengan orang tua, guru-guru, dan orang-orang yang berpengalaman gitu kan. Ada nih peribahasa, two heads is better than one head. Itu adalah 2 kepala atau ide itu lebih baik daripada 1 ide. Jadi adik-adik harus mempertimbangkan beberapa hal yang dapat menentukan pilihan sekolah nih. Jika masih ada yang ragu atau bingung, itu adik-adik bisa bertanya kepada guru maupun orang tua adik-adik gitu ya. Yang pasti ada solusi yang tepat, pasti ada saran yang bagus, karena orang tua dan guru itu pasti akan mengetahui pilihan yang terbaik buat anaknya, buat peserta didiknya. Poin yang selanjutnya adalah kuatkan tekad dan keyakinan nih. Adik-adik harus yakin dengan apa yang adik-adik udah pilih, karena nantinya akan adik-adik sendiri yang akan menjalaninya. Tekad dan keyakinan itu harus adik-adik tumbuhkan sedini mungkin, karena hal tersebut sangat berpengaruh dalam hal semangat belajar seseorang, seperti itu. Selanjutnya udah punya niat, tekad, lalu juga udah bisa mengetahui minatnya, bakatnya, kemampuannya, dan semuanya hal-hal yang diperhatikan ini, baru deh adik-adik langkah selanjutnya adalah putuskan pilihan sekolah, mau SMA atau mau SMK. Kalau SMA itu bisa lanjut ke perguruan tinggi, dan kalau misalnya mau ke SMK bisa langsung dan siap untuk bekerja. Nah, putuskan pilihan sekolah ini adalah hal yang sangat berperan penting nih dalam kehidupan di masa depan untuk adik-adik semua. Jadi pikirkanlah baik-baik, pikirkanlah matang-matang, jangan sampai salah dalam memilih jurusan maupun sekolah yang akan adik-adik jalani nantinya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang pertama dan terakhir itu harus terus berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu maha mengetahui ya, jika kita minta petunjuk kepada yang di atas, mengetahui segalanya, pasti petunjuknya itu akan benar gitu. Berdoalah bahwa pilihan yang adik-adik nantinya akan jalani itu sudah tepat, adalah pilihan yang terbaik. Dan berserah dirilah kepada Sang Pencipta untuk meyakinkan diri bahwa pilihan tersebut memang benar-benar akan berguna di masa depan. Jadi adik-adik juga bisa akan menggapai semua cita-cita yang akan adik gapai, amin. Tuh. Nah, yang terakhir, akhir kata, pilihan adik-adik ini akan mempengaruhi, karena adik-adik akan melangkah dan sampai pada tujuan. Pilihan adik-adik akan mempengaruhi masa depan adik-adik semua. You are what you decide, you are what to do. Harus yakin. Barangkali itu yang dapat Ibu sampaikan dari materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semuanya? Silakan mengatakan ya. Baik, iya silakan. Baik, terima kasih sudah bertanya.
Selanjutnya adalah ibu minta untuk salah satu dari adik-adik ini untuk maju ke depan memberikan pengalaman ataupun memberikan informasi yang sudah ibu sampaikan hari ini. Silahkan. Oh ya, silahkan maju. Baik, terima kasih adik yang sudah maju ke depan. Selanjutnya terima kasih juga nih buat adik-adik yang sudah maju, terus juga ibu apresiasi dalam pemaparannya itu tadi sangat bagus, sudah mengetahui ternyata minatnya di bidang apa, terus mau melanjutkan ke SMK mana gitu ya. Mudah-mudahan adik-adik dapat tepat memilih sekolah lanjutan ini. Nah, mari kita ambil kesimpulan nih, kira-kira apa sih kesimpulan dari materi ini? Coba ada yang bisa perwakilan? Ya. Baik, terima kasih sudah menyampaikannya ya. Ibu juga mau nanya nih. Siapa yang bisa jawab ya? Ibu akan bertanya. Kira-kira jenis-jenis sekolah lanjut itu ada berapa sih? Angkat tangan. Ya, silakan. Baik, terima kasih sudah menjawab adik-adik. Nah, kira-kira manfaat yang adik-adik rasakan nih setelah mengikuti layanan informasi pada hari ini. Topik yang kita bahas ini manfaatnya apa? Silahkan. Ada yang ingin menyampaikan? Baik, terima kasih. Alhamdulillah bermanfaat sekali ya. Pada hari ini kita jadi tahu hal-hal apa yang harus kita perhatikan dalam memilih, lalu juga ada faktor-faktornya, lalu kita juga jadi tahu jurusan-jurusan yang ada di SMK maupun di SMK. Jadi adik-adik semua, demikian materi tentang topik yang ibu sampaikan tadi. Lulus SMP mau kemana sih gitu kan. Untuk minggu selanjutnya ibu akan memberikan layanan baru, yaitu layanan orientasi. Nah, baik adik-adik, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Mudah-mudahan nih materi yang ibu berikan dapat terrealisasikan di kehidupan adik-adik ini. Baiklah, mari kita tutup saja kegiatan layanan informasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya adik-adik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari ibu untuk pada kegiatan hari ini. Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.